Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Cerna? Sebelumnya makasih Pak atas waktu tak. Sebenarnya mau Pak bercerita tapi tidak aku tahu mulai Kak dari mana Pak? Kenapa seperti itu, Cerna? Sebelumnya memang pernah dilakukan konseling kah? Belum Pak. Oh, pantasan. Begini Pale, sebelum kita cerita toh, mungkin saya bisa kayak dulu apa itu proses konseling, supaya kita tahu toh, supaya kita paham. Itu proses konseling adalah suatu layanan yang dilakukan secara profesional dalam bentuk tatap muka. Kalau kita ini tatap muka langsung toh, Iya Pak. untuk membantu kita sebagai konseling atau sebagai siswa yang memiliki masalah. Dan di dalam proses itu ada pula asas-asasnya yang harus dipatuhi oleh konselor dan konseling. Yang pertama itu adalah ada dinamakan asas kerahasiaan. Jadi jangan kita takut cerita toh tentang apa masalah tak, karena yang ditahu itu pasti saya sendiri yang tahu masalah tak apa. Ya jangan kita takut untuk luangkan semua masalah sama Bapak. Yang kedua itu ada namanya asas kesukarela. Jadi kita enak sebagai siswa yang memiliki masalah sukarela untuk menceritakan masalah tak kepada Bapak tanpa ada paksaan dan tekanan. Yang ketiga ada namanya asas keterbukaan. Jadi di sini kita harus kita terbuka sama Bapak untuk menceritakan semua masalah tanpa ada yang ditutupi. Dan masih banyak lagi asas lainnya, tapi mungkin ini dulu yang paling penting dalam yang saya sampaikan kepada Erna toh. Dan ini juga dalam proses konseling juga ini Erna tidak panjang di waktunya. Ada waktu dibatasi waktunya. Itu sekitar 45 sampai 60 menit. Dan yang penting juga nak ditahu bahwa proses konseling ini kita itu sebagai konseli yang bertanggung jawab dalam keputusan tak. Kita sendiri yang ambil keputusan tak yang mana yang benar dalam menyelesaikan masalah tak. Bapak di sini atau Bapak sebagai konselor hanya sekedar membantu dan menangani masalah yang dihadapi konseli atau yang kita hadapi. Begitu. Oh, jadi begitu nih Pak. Sekarang paham Pak bagaimana itu proses konseling. Alhamdulillah kalau paham lagi. Baik Pak Le, kita pindah ke permasalahan tak. Mungkin bisa diceritakan apa masalah tak? Sebenarnya begini Pak, saya punya Kak masalah sama pacarku Pak. Oh, kalau masalah begitu mungkin Bapak paham apa yang dihadapi Erna, karena Bapak juga sudah mulai dulu. Jadi di sini Erna punya masalah sama pacarnya, jadi gitu. Iya Kak. Baik, mungkin Erna bisa diceritakan masalah apa saja itu yang dihadapi sama pacar Pak. Baik Pak, kami pacaran Pak itu selama 2 bulan Pak. Tapi kemarin Pak natampar ke pacarku Pak. Ih, kenapa dia seperti itu? Kalau boleh tahu kenapa bisa natampar pacar tak?
tampar ke pacarku toh Pak karena salah paham nih. Tadi malam keluar kerja tugas kelompok Pak, tapi ada temanku laki-laki yang ikut, tapi ternyata toh Pak ini pacarku naik putih Kak dari belakang. Jadi lihat sih Pak itu laki-laki, dia kira mungkin dia kira Pak toh diselingkuhi Pak. Kenapa itu Pak? Kayak kehidupanku toh Pak berat sekali Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa dibuktikan dulu Bapak apa itu maksudnya di mata itu bilang hidup kita seberat. Iya Pak. Yep. Nana sepupuku. Foto nanti bisa itu. Iya Pak, merasa jadi beban kurasa Pak. Karena tuh Pak semenjak kejadian itu Pak jadi Kak orang pendiam, menyesal Pak juga Pak pacaran sama dia. Pada saat itu tuh Pak kecewa sekali Mak sama diriku, sampai-sampai Pak aku iris di tanganku karena sakit hati sekali ya. Kupikir tuh Pak ini hidupku tidak ada gunanya. Kukira pacaran itu bahagia seterusnya Pak toh, tapi ternyata tuh Pak tidak Ji, malah seperti ini Ji Pak, malah jadi beban Ji. Nampaknya toh di sini Erna toh punya pikiran Ki. Kalau dari tadi Bapak dengarkan apa tadi yang Erna jelaskan toh, lihat di sini mungkin Erna punya pemikiran bahwa hidup itu ada gunanya dan pasangan itulah adalah pada sangat indah. Gitu. Iya Pak. Baiklah, jadi apa paling yang Erna inginkan dalam proses konseling ini? Mau kak selesaikan ini masalahku Pak, karena pikiranku tuh Pak berpikir Pak bahwa hidupku ini tuh Pak tidak ada gunanya karena kecewa sekali Kak sama pacarku Pak. Nah perlakukan kayak begitu. Oh jadi semua tadi yang tadi jelaskan sama Bapak bisa mengambil kesimpulan. Mungkin Erna ini merasa bahwa hidupnya Erna tidak ada gunanya dan sangat sakit hati dengan perlakuan pacarnya. Iya Itu Pak. mungkin di maksudnya. Iya Pak, begitu Pak. Oh iya. Baiklah, kalau dalam masalah yang Bapak dengar itu akan lakukan dengan cara strategi konseling kognitif. Tampaknya enak di sini berpikir negatif nih sama diri kita sendiri. Apakah kita tahu itu apa restructuring kognitif? Tidak Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu secara singkat apa itu restructuring kognitif. Restructuring kognitif itu Erna adalah di mana Erna belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, karena Erna merasa bahwa hidup Erna itu tidak ada lagi gunanya karena diperlakukan kasar oleh pacarnya, pikiran itu harus diubah karena jangan sampai Erna mempunyai masalah sehingga Erna berpikiran begitu. Dan itu juga dapat melukai badan Erna sendiri karena Erna sudah merasa stres dengan apa yang Erna alami. Oh,
Jadi begitu di Pak, strategi restructuring kognitif itu Pak, belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Tapi tuh Pak, bingung Kak juga sama pemikiranku Pak, kenapa tuh negatif terus sih? Iya Erna, dalam proses konseling ini Bapak akan mempergunakan strategi restructuring kognitif untuk membantu masalah Erna. Apakah setuju Erna? Oh iya Pak, setuju ya Pak. Baiklah, mungkin Bapak mau menanyakan menurut Erna, apakah dengan adanya masalah Erna dengan pacarnya, kita merasa tidak ada lagi gunanya hidup di dunia ini? Kalau menurutku Pak, tidaklah Pak. Menurut Erna, kenapa bisa bilang tidak? Ya tentu tidaklah Pak. Masih banyak di hidupku toh Pak yang bisa kulakukan, yang bisa aku kerjakan, mengerjakan hal-hal yang lebih berharga. Contohnya itu toh Pak, belajar Kak baik-baik, kubuat si orang tuaku bangga, begitu Pak. Jadi ya sekarang benar-benar ketahui bahwa hidup di dunia ini bukan hanya sekedar tentang pacar, tapi masih banyak hal-hal positif yang Erna bisa lakukan. Toh? Iya Pak. Iya Pak. Jadi menurut Pak, kutinggalkan itu pacarku Pak. Begini, tidak ada seorang laki-laki yang mencoba menyentuh pacarnya jika dia betul-betul sayang pada pacarnya, apalagi memperlakukan pacarnya dengan kasar. Mengerti maksudku toh? Oh iya Pak, mengerti Kak Pak. Sadar Kak Pak bahwa masih banyak di hal-hal positif yang bisa kulakukan di Pak, tapi selalu Pak berpikir negatif. Coba pikiran lagi, kalau misalnya Eren tetap berpikiran negatif thinking dengan masalah ini, apakah Eren bisa menjadi orang lebih baik? Tidak Pak, harus Kak berubah. Perubahan seperti apa yang Erna mau? Berusaha, harus Kak berubah toh Pak, berusaha berpikiran positif terhadap hidupku Pak. Harus Kak berpikiran bahwa masih banyak di hal-hal positif yang bisa kulakukan Pak. Sadar Kak juga toh Pak, hidup itu bukan tentang pacar, tapi hidupku itu toh Pak, tanggung jawabku, begitu Pak. Oh alhamdulillah, kalau Erna bisa mau dan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi Bapak juga akan selalu mendukung Erna. Tapi apakah Erna menyesal dengan keputusan yang Erna ambil? Tidak Pak, tidak menyesal ya. Harus sadar Kak Pak bahwa harus Kak berubah. Bagus sekali Erna. Jika Erna memang merasa sudah menentukan dengan positif, mulailah benahi diri tak menjadi lebih baik dan mulailah mengerjakan hal-hal yang positif. Bisa Erna? Iya Pak, bisa, insya Allah. Baiklah, hari ini Erna sudah bisa menyelesaikan masalah Erna sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif bahwa hidup pernah itu tidak ada gunanya karena disebabkan oleh
pacar Erna. Namun sekarang Erna sudah mau berubah pikiran Erna yang salah tersebut. Jadi pikiran yang positif. Kemudian Erna mempunyai niat untuk memperbaiki semuanya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Jadi bagaimana Mi yang dirasakan saat ini? Merasa lega Kak Pak, dan ku tahu nih Pak apa yang harus kulakukan Pak berkat bantuan Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi. Iya, sama-sama. Itu juga hanya Bapak sebagai guru BK dan sebagai konselor Tom menjadi teman curhat siswa. Mungkin juga lihat waktu sudah berjalan 10 menit Dik. Mungkin bisa nih dari pertemuan hari ini Dik, karena Bapak juga masih punya urusan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Kenapa Kina? Bagaimana Bu Di? Enak Kak juga mau bicara, maksudnya Di, karena ini mungkin masalahku, masalah sensitif sekali Bu, baru mungkin kayak masalah pribadi sekali ini Bu. Tidak enak Kak mau bicara dari mana Bu? Kenapa Ki bilang begitu Nak? Emangnya kenapa Ki Nak? Bicara Maki. Nggak juga Bu, maka bicara dari mana, mulai dari mana Bu, karena mungkin masalahku Bu toh, kalau sebagian cowok tuh bisa dikatakan sebagai masalah alay Bu, begitu. Jadi malu kamu. Begini Pak Ade Nak, sebelum kita selesaikan ini masalah tak, pernah Ki melakukan konseling sebelumnya Nak? Belum sih Bu, baru ini Bu. Baiklah Nak, sebelum melakukan konseling, ada beberapa yang Ibu harus jelaskan dulu. Dalam proses konseling itu Nak, kita harus mematuhi beberapa asas. Asas yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi jangan khawatir untuk terbuka sama Ibu, ya untuk menceritakan nih masalah tak sama Ibu. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi kita Nak diceritakan ini masalah tak tidak kupaksa kita dari keyakinan tadi sendiri Nak. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi Nak di sini terbuka Maki sama Ibu, ceritakan nih semua masalah tak sama Ibu. Jangan Maki ada tutupi Nak. Dan juga Nak masih banyak asas-asas yang lainnya. Tetapi ini Ji yang paling penting Nak. Dan juga pada proses konseling ini kita itu Nak memerlukan waktu sekitar 30 menit lah. Dan juga pada proses konseling ini kita Jina yang selesaikan nih masalah tak. Ibu di sini hanya bantu Ki, begitu Nak. Oh, gitu Bu Di. Paham apa ya sekarang Bu?
Alhamdulillah nak, kalau paham masih. Jadi bisa ini mungkin kita ceritakan masalah nak. Bagaimana Budi? Nah ini Bu, ada saya punya masalah sama pacarku Bu. Oh, begitu nak permasalahannya. Jadi punya masalah sama pacar nak, begitu? Iya Bu. Bisa kita ceritakan nih masalah apa? Ada masalah apa sama pacar tak? Begini Bu, apa nih? Kan ini Bu, saya sama dia sudah pacaran kurang lebih 2 bulan Bu. Terus itu kemarin Bu, dia mulai berubah Bu. Entah kenapa dia kayak ada orang ketiga itu Bu. Tapi di belakangku Bu, jadi kayak bagaimana nih, kayak masa dihianati kayak begitu Bu. Kenapa nak merasa, kenapa kita kayak merasa dihianati Ki? Kenapa Ki bilang begitu nak? Karena bagaimana nih Bu, maksudku saya Bu, kalau misalnya memang dia tidak suka Kak, dia tidak cinta bilang saya sama saya apa kekuranganku, saya pas berusaha untuk perbaiki. Dan kalau memang dia sudah bosan Bu, saya akan menjauh Bu, karena saya tuh tidak saja orang untuk suka sama saya tidak pernah paksa orang untuk cinta sama saya Bu. Dan rasa Bu, ini hidupku Bu, kayak tidak ada nih apa-apanya Bu, kayak berat sekali rasa hidupku selama ini Bu. Kenapa kita bisa mengatakan tidak ada nih apa-apanya hidup tak? Kenapa Ki bilang begitu nak? Begini Bu, mungkin saya rasa Bu, ini masalah Bu, masalah yang paling beban sekali dalam hidupku. Sampai Bu sekarang jadi mulai jadi orang pendiam dan apa nih Bu, kayak masalah aku rasa mau pacaran Bu, masalah sekarang pacaran sama itu pacarku dan sempat kepikiran untuk akhir hidupku Bu, maka ini sakit tanganku, sakit hati sekali Kak Bu. Saya pikir tuh Bu, saya hidup sekarang tidak ada gunanya, karena saya pikir tuh Bu, dalam mencintai itu kita akan bisa bahagia terutama, tapi nyatanya tidak Ji, malah seperti ini Cipale yang namanya cinta. Nampaknya begini Dina, berpikiran Ki bahwa hidup kita itu tidak ada gunanya, terus berpikiran Ki bahwa pacaran itu selamanya indah, begitu Dina? Ya, itu Ibu juga. Terus nak, apa yang dibawa dalam proses konseling ini nak? Mau Kak Bu selesaikan masalahku, mau Kak solusi tak bagaimana? Apakah pemikiranku itu Bu yang berpikir bahwa hidupku itu tidak ada gunanya dan saya sangat kecewa dengan pacarku Bu? Apakah itu bisa saya lakukan itu pemikiran begitu Bu? Wajar saya lakukan pemikiran begitu Bu? Oh begitu nak, jadi masalah yang dihadapi Nafadil itu merasa bahwa hidup tak tidak ada gunanya dan satu hati Ki nak kasih begitu pacar tak, begitu? Iya begitu nih Bu. Begini nak, masalah yang dihadapi Nafadil ini merupakan bentuk strategi restructuring kognitif, karena tampaknya Nafadil ini berpikir negatif.
Ditahu gitu nah apa itu restructuring kognitif? Tidak, Bu. Ibu jelaskan di restructuring kognitif itu di mana kita diubah ki pikiran negatif menjadi pikiran positif. Contohnya itu kita merasa bahwa hidup itu tidak ada gunanya karena perlakukan begitu pacar itu pikiran itu harus diubah menjadi pikiran yang negatif, apalagi sempat berpikiran untuk mau akhiri hidup begitu Oh, begitu Budi. Jadi strategi kognitif itu begitu Budi. Saya tuh bingung Kak dengan pemikiranku yang selalu berpikiran seperti itu, selalu Kak berpikiran negatif Bu. Iya jadi dalam proses konseling ini kita gunakan strategi itu untuk menyelesaikan masalah setuju Jakina? Iya Bu, sekarang Ibu mau bertanya, apakah dengan adanya masalah ini sama pacar hidup itu tidak ada gunanya? Apakah hidup itu hanya tentang pacar Gina? Enggak lah Bu, masa begitu? Kira-kira menurut di mana Pale kenapa Pale bilang begitu, bilang tidak Pasti beda lah Bu. Saya tuh saya masih lagi kegiatan yang bisa buat Kak bahagia. Mas punya Kak agenda-agenda dalam hidup yang harus saya capai supaya bisa Kak buat orang tua aku bahagia, seperti menyelesaikan studiku dengan tepat waktu supaya orang tua aku bangga Bu. Begitu Bu. Begitu. Jadi perlu diketahui Dina bahwa hidup di dunia itu bukan hanya sekedar tentang pacar. Masih banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan Oh iya Budi, tapi kalau menurut Kak itu Bu, harus Kak putus sama pacarku, harus Kak tinggalin pacarku Bu. Tidak, kan perempuan itu dianggap sebagai perempuan yang lemah. Jadi hati perempuan itu juga tidak selamanya dibilang ada orang ketiga, ada laki-laki temani dekat. Misalkan mau pacaran juga sama itu laki-laki, kalau memang ada pacarnya dia itu setia begitu. Mengerti maksudku Oh iya Bu, mengerti maksudnya tuh Bu. Tidak selama itu perempuan lakukan hal seperti itu Bu, karena perempuan kan manusia yang lemah Bu. Oh begitu Bu. Jadi bisa semakin berubah. Maaf Bu sebelumnya, tapi saya tuh Bu selalu Kak juga berpikiran negatif terus sama dia Bu. Kenapa selalu berpikiran negatif sama dia Karena begitu nih Bu, karena kalau ada apa-apa Bu, tidak jalankan sama-sama, kayak ada yang semuanya kan dari saya itu masalah Bu, kayak adalah yang semuanya kan itu dari saya Bu. Oh begini kan dalam melakukan pacaran itu, hubungan itu yang pertama itu
yang harus dijaga itu kepercayaan Gina, sama-sama ki saling percaya. Jadi percaya maki sama pacar tak nak, jangan maki berpikiran negatif begitu. Oh iya Budi, gitu Bu. Jadi saya harus berubah ini Bu. Iya nak, jadi kan dibilang toh harus kita berubah. Perubahan apa itu nak yang mungkin bisa dilakukan nak? Saya Bu harus ubah pola pikirku yang negatif tentang hidup, karena masih banyak hal-hal positif yang bisa kulakukan. Dan sadar Kak Bu, baru Kak sadar bilang hidup itu tidak tergantung sama pacaran. Dan saya juga masih punya tanggung jawab dalam hidupku Bu. Iya nak, alhamdulillah nak kalau bisa ki berubah menjadi orang yang lebih baik nak. Ibu selalu dukung ki nak, tetapi tidak menyesal jadi ini nak sama keputusan tak? Iya, tidak Bu. Tidak pernah Kak sesali keputusanku ini. Dan memang harus kita berubah. Bagus sekali nak. Jadi yang Fadil ini sudah menemukan pikiran positif. Jadi mulailah benahi diri tak nak menjadi orang yang lebih baik, dan mulailah mengerjakan hal-hal yang positif nak. Bisa jadi nak. Iya Bu, insya Allah saya usahakan, saya pasti bisa. Ya nak, baiklah. Karena hari ini sudah Maki selesaikan masalah tak sendiri dan bisa Maki berpikir positif dari yang berpikiran negatif bahwa hidup tak itu tidak ada gunanya karena disebabkan oleh pacar tak itu. Namun sekarang kita itu tidak mau merubah pemikiran tak. Yang salah itu menjadi pikiran yang positif. Dan mau Maki berniat untuk perbaiki itu semuanya. Iya Bu, makasih banyak Budi. Iya nak, jadi bagaimana nih perasaan tak nak? Alhamdulillah Bu, kayak rasa lega mak Bu, karena sudah mak luangkan ke semua, ungkapan ke semua apa yang rasakan sama kita. Dan saya tahu nih apa harus kulakukan. Dan berkat bantuan tak Bu, makasih banyak Bu. Iya nak, sama-sama. Jadi mungkin ada nih sekitar 10 menit di berbincang-bincang ki. Jadi bagaimana kalau pertemuan tak ini diakhiri nih, karena bisa Maki berpikiran positif terhadap diri tak sama pacar tak nak. Jadi mungkin permasalahan tak ini nak selesai nih nak. Oh iya Bu, makasih banyak Pak sekali lagi Budi. Kalau gitu permisi kapal ya Bu. Iya nak, sama-sama nak, silahkan. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak? Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Kenapa nak? Jangan masalah aku. Yo, kenapa nak? Kenapa Kenapa enggak jujur? Ulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak? Kenapa?